Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 3 BTNK, kelompok 4 dengan prodi D4 Teknik Telekomunikasi, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Bandung. Kami di sini akan memaparkan materi mengenai perancangan dan realisasi antena voltage dengan pencatuan microstrip line menggunakan metode U-slot dan parasitik. Tujuan dibuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah antena dan propagasi dengan dosen pengampu yang pertama Dr. Happy Ludiati STMT dengan NIP Tertera, yang kedua Ibu Hani Madiawati STMT dengan NIP Tertera. Sebelum masuk ke pemaparan materi, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Saya Lasmi Cahyani dengan NIM 221344047. Saya Nurul Farafadila dengan NIM 221344046. Saya Mahdi Mutazir Ramdhani dengan NIM 2213444048. Baik, selanjutnya akan masuk ke pemaparan materi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Mahdi. Di sini saya akan memaparkan mengenai pendahuluan. Antena bowtie adalah jenis antena broadband yang sering digunakan dalam aplikasi komunikasi nirkabel dan ultra wideband atau UWB karena desainnya yang sederhana dan bandwidth-nya lebar. Salah satu tantangan utama dalam pengembangannya adalah peningkatan bandwidth. Pencatuan microstrip line menjadi solusi populer karena ukurannya yang kompak dan kemudahan integrasi. Untuk meningkatkan performa, metode U-slot parasitik diterapkan. Elemen parasitik berbentuk slot U ini membantu memperluas bandwidth dan meningkatkan efisiensi radiasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan antena bowtie dengan pencatuan microstrip line dan metode U-slot parasitik guna meningkatkan lebar pita frekuensi dan efisiensi radiasi. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan antena dengan performa optimal yang sesuai untuk aplikasi komunikasi broadband dan sistem nirkabel modern. Next. Lalu di sini antena bowtie merupakan jenis antena yang berbentuk seperti dasi kupu-kupu atau segitiga simetris yang melebar. Antena ini termasuk dalam kategori antena broadband karena memiliki kemampuan menangkap sinyal dalam rentang frekuensi yang cukup luas. Antena bowtie biasanya digunakan untuk penerimaan sinyal TV, komunikasi nirkabel, dan aplikasi radar, terutama dalam situasi yang membutuhkan antena dengan bandwidth yang lebar. Next. Lalu microstrip line merupakan jalur konduktor yang terbuat dari bahan logam yang ditempatkan di atas substrat dielektrik dan di bawahnya terdapat ground plane. Struktur ini memungkinkan sinyal listrik untuk dipandu dengan efisiensi dari satu titik ke titik lain seperti dari sumber daya ke elemen antena. Berikut gambar dari dimensi microstrip line atau antena. Jadi jika dilihat dari atas substrat terdapat microstrip transmission line dan patch antena. Biasanya itu berbahan konduktor. Lalu di bawah dari patch antena ini terdapat substrat atau bahan utamanya, itu biasanya itu PCB. Lalu terdapat ground plane di bawah dari substrat. Next. Lalu parasitik dan U-slot. Metode parasitik dalam desain antena, khususnya antena microstrip, merujuk pada penggunaan elemen tambahan yang tidak terhubung langsung dengan sumber daya, tetapi berfungsi untuk meningkatkan kinerja antena. Elemen-elemen ini yang disebut elemen parasitik dapat berupa patch atau struktur lain yang diletakkan di dekat antena utama. Lalu metode U-slot dilakukan dengan memotong bagian kedua patch dengan bentuk huruf U, yang dimana bertujuan untuk meningkatkan kinerjanya dalam hal bandwidth dan gain. Next. Lalu pengaruh dari metode parasitik itu antara lain itu ada peningkatan gain, peningkatan directivity, dan peningkatan dan polarisasinya menjadi unidireksional. Lalu pengaruh U-slot itu antara lain ada peningkatan gain, peningkatan directivity, peningkatan bandwidth, dan polarisasinya. Next. Lalu di sini akan ada penjelasan mengenai bagaimana cara mendesain antena menggunakan software CST Studio Suite tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendesain antena menggunakan software CST Studio Suite. Di sini saya menggunakan versi
tahun 2019. Jadi untuk contoh di sini saya akan menggunakan file terakhir yaitu eh, antena bowtie dengan SDR12 menggunakan metode uSWOT dan parasitic. Nah, di sini setelah menghitung parameter awal seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita masukkan ke parameter list di sini. Jadi seperti itu parameter awal itu ada seperti tebal substrat, tebal ground, lalu ada panjang substrat, lebar substrat. Di sini semua ini numeriknya itu nilainya bernilai dalam satuan milimeter. Jadi ini 130 mm untuk lebar substratnya. Lalu ada panjang substratnya di 92 mm. Nah, bagaimana cara kita mendesainnya? Jadi pertama kita bisa mengubah nilai seperti misalkan seperti untuk panjang substrat. Di sini kita bisa dirubah dengan kedua kali, lalu rubah misal kita naikkan ke 100. Kita klik enter, lalu ini di oke. Nah, setelah oke, lalu kita ke home, lalu parametric update, atau bisa pencet update F7 di sini. Jadi kita pencet aja di keyboard ada F7. Nah, jadi si aplikasi ini akan otomatis mengupdate desain kita gitu. Dimana kita tadi memperpanjang ukuran dari si substratnya. Lalu perubahannya apa sih dalam fungsinya? Nah, kita harus start simulation terlebih dahulu dengan menggunakan ini nih. Ada panel start simulation di menu home. Jadi kita klik start simulation. Nah, di pojok kanan bawah ini akan muncul seperti bar loading, dimana ini progresnya selesai apa belum. Dan ini akan memakan waktu yang cukup lama, gitu, tergantung dari spek si device yang kita gunakan. Nah, nanti semisal sudah selesai, dia akan muncul di one day result. Di one day result, lalu S parameter di sini ada S11. Kita expand S11. Nah, ini contoh dari responnya gitu. Ini respon yang didapatkan dari antena yang kami buat terakhirnya itu. Kita mendapatkan bahwa frekuensi low-nya di 2,3 GHz, lalu frekuensi high-nya di 3,23. Jadi kita memiliki bandwidth sekitar di 912,6 MHz atau sekitar 0,9 giga. Ya, jadi 900 MHz. Lalu di sini juga kita dapat melihat seperti HPBW di medan listrik dan di medan magnet. Jadi caranya itu pertama kita harus mengetahui return loss paling besar itu di frekuensi berapa. Di sini dilihat itu return loss itu dari grafik yang mencolok ke bawah. Yang mengerucut ke bawah ini, yang paling bawah ini ada di frekuensi 3,136. Lalu ini bagaimana cara kita melihat atau membuat marker seperti ini? Ada 1, 2, 3. Kita cukup ke curve marker di sini, ada di menu 1D plot atau result tools. Jadi kita tinggal klik saja. Lalu double klik di grafiknya, misal di sini. Nah, karena tadi kita sudah memakai 3 marker, jadi selanjutnya akan muncul marker keempat otomatis. Nah, di sini juga ada nilainya. Di marker 4 ini di sini tuh di frekuensi 2,8 giga dengan return loss minus 12,3 dB. Nah, karena kita ini memakai return loss yang paling besar, yaitu di frekuensi 3,136. Nah, pertama karena kita sudah tahu nih di return loss terbesar itu di frekuensi 3,136 GHz. Nah, kita harus membuat far field-nya terlebih dahulu dengan cara kita ke menu simulation, lalu di sini ada field monitor. Lalu kita klik field monitor. Nah, di sini kita masukkan frekuensinya. Jadi semisal di 3, di sini komanya memakai titik ya. 3,136. Lalu kita fill yang E-field, lalu apply, yes. Ada yang H-field juga kita apply, yes. Yang far field juga kita apply. Cukup sampai situ, lalu kita klik OK. Nah, kalau sudah diklik OK, nah ini kita yes. Lalu kita pencet start simulation lagi.
Nah, nanti di sini akan muncul di navigation tree ini akan muncul namanya itu far field. Nah, kita expand aja. Di sini harus di-run dulu. Nah, di sini kita tadi sudah memakai field monitor, lalu kita harus start simulation terlebih dahulu. Nah, start simulation, lalu biarkan aplikasinya merunning. Nah, di sini jika sudah selesai merun, di sini akan muncul message seperti ini. Nah, di sini juga di navigation tree di far field itu kan ada, nah ini nih far field. Misal di kita frekuensinya, jadi return loss itu ada di 3,136. Di sini kita cari 3,136. Nah, di sini. Nah, ini untuk P0 derajat ini tuh HPBW H yang medan magnet. Nah, di sini kita lihat, bisa dilihat bahwa HPBW-nya itu di angular width 3 dB, HPBW di 259,9 derajat. Nah, di sini juga kita bisa lihat yang HPBWE atau HPBW power beam width di medan listrik. Nah, di sini 100,4 derajat. Di sini juga di far field, di navigation tree far field juga kita bisa melihat gain yang dihasilkan dari desain yang kita buat. Caranya tadi kita di far field, lalu cari far field di frekuensi di return loss yang paling besar. Kita dapat di 3,136 GHz. Kita klik, lalu kita ke menu 3D. Nah, di sini dapat dilihat bahwa si gainnya itu kita didapatkan 3,185 dBi. Terus selain gain kita juga dapat melihat directivity-nya, di mana directivity dari desain yang kita buat itu di 5,031 dBi. Lalu di sini juga selain parameter sederhananya, ya, selain seperti tebal substrat, panjang substrat, juga ada seperti lebar patch, yang dimana ini patch itu untuk melebarkan bagian yang kuning, di sini yang berwarna kuning. Jadi misal kita nilainya kita naikkan 100. Oke, lalu di sini kita klik parameter update. Nah, di sini akan ada perubahan, di mana akan lebih lebar 8 mm. Yang lainnya juga seperti jarak slot. Jarak slot ini untuk slot ini, jarak slot terhadap feed. Coba kita rubah di 40. Ini akan lebih geser ke kiri gitu. Soalnya dikarenakan feednya ini ada berada di tengah. Lalu jika berjarak 40 mm akan bergeser ke kiri gitu. Untuk bagian patch yang kiri, untuk patch yang kanan, slotnya akan bergeser ke kanan. Yang dimana akan saling menjauh dari feed tersebut. Lalu ada ini parasitik. Kita di sini menggunakan parasitik segitiga. Nah, ini deskripsinya ini tinggi parasitik. Jadi jika kita naikkan nilainya, gitu, maka si parasitik segitiga ini akan lebih tinggi ke atas. Seperti itu. Lalu di sini juga seperti yang kita tahu bahwa kalau jika menggunakan stat simulation ini akan hanya menghasilkan satu run, satu hasil. Kita juga bisa menggunakan par sweep. Yang dimana par sweep ini kita bisa merunning beberapa parameter dan beberapa nilai gitu. Semisal nah ini kita di delete dahulu, lalu kita klik new parameter. Nah, semisal kita mau lebar feed, misal lebar feed itu lambangnya itu WF. Kita klik WF. Nah, ini type-nya kita linear aja. Lalu misal ini kan kita di 3,2. Kita coba di sampai 3,5. Nah, ini number of samples-nya itu kita mau running berapa kali, simpelnya seperti itu. Bisa juga ke step width. Step width ini misal 1. Misal 0,1. Berarti ini setiap 3,2, 3,3, 3,4, sama 3,5 ini akan di-run oleh aplikasinya gitu. Misalnya kita oke, lalu kita start. Kita klik start. Di sini akan muncul bar untuk progresnya. Nah, nanti juga akan memunculkan hasil di satu parameter itu yang hasil dari runningnya. Sebenarnya tadi kan 3,2 sampai 3,5, berarti terdapat 3 run. Berarti di sini akan terdapat 3 hasil di 3D run-nya.
Lalu kita masuk ke tahapan desain dan hasil pengukuran antena bowtie dengan pencatuan microstrip line menggunakan metode Usewatt parasitic. Next. Nah, di sini pertama-tama sebelum kita mendesain antena terdapat beberapa perhitungan seperti alpha efisiensi, LP, WP, yang dimana kita menggunakan nilai Z0 atau impedansinya itu 50 ohm. Lalu epsilon R 4,4 karena kita menggunakan bahan FR4. Lalu tebal substratnya itu H 1,6 mm. Lalu ini dari hasil perhitungan tadi didapatkan bahwa panjang substrat senilai 90 mm, panjang patch 86,42 mm, lebar substrat 60 mm, lebar patch 49,9 mm, panjang feed 45 mm, lebar feed 3,17 mm, tebal substrat 1,6 mm, dan tebal grid 0,035 mm. Next. Lalu di sini ada desain simulasi antena bowtie dengan pencatuan microstrip line. Ini merupakan tampak depan dan tampak belakangnya. Next. Nah, untuk mendapatkan hasil pencatuan microstrip line tadi itu menggunakan parameter yang seperti berikut. Ini merupakan hasil optimisasi dari hasil perhitungan yang awal. Next. Lalu ini merupakan hasil S1.1 antena bowtie dengan pencatuan microstrip line, di mana kita mendapatkan frekuensi low-nya itu di 3,03 GHz, lalu di frekuensi high-nya itu di 3,1 GHz dengan return loss terbesar itu di 37,742 di frekuensi 3,08 GHz. Next. Nah, di sini juga kita mendapatkan gain, bahwa didapatkan gainnya sebesar 3,9 dBi dan directivity 8,4 dBi. Next. Ini merupakan hasil simulasi HPBW medan listrik dan HPBW medan magnet dengan pencatuan microstrip line, yang dimana HPBWE kita mendapatkan 49 derajat dan HPBWH didapatkan 121,2 derajat. Next. Di sini adalah hasil optimasi simulasi antena bowtie dengan pencatuan microstrip line, yang dimana tadi sudah dijelaskan bahwa FL 3039,7 MHz, FH di 3141,1 MHz, frekuensi senternya di 3088 MHz, lalu bandwidthnya didapatkan di 101,4 MHz, gainnya di 3,914 dBi, directivity didapatkan 8,485 dBi dengan polarisasi unidireksional, return loss 37,742 dB, HPBW medan listrik 49 derajat dan HPBW medan magnet 121,2 derajat. Next. Selanjutnya mengenai desain simulasi antena bowtie dengan pencatuan microstrip line menggunakan metode Usewatt akan dijelaskan oleh rekan saya, Haula. Oke, selanjutnya di sini ada desain simulasi antena bowtie dengan pencatuan microstrip line menggunakan metode Usewatt. Nah, di sini ada tampak depan antenanya dan di sini ada tampak belakangnya. Dan di sini terdapat parameter antena bowtie menggunakan Usewatt. Bisa kita lihat di layar di sini. Lebar substratnya yaitu 96 mm, lebar patch-nya yaitu 89 mm, lebar feed-nya yaitu 3,2 mm, tebal ground-nya 0,035 mm, panjang substratnya yaitu 92 mm, panjang patch-nya 55 mm, panjang feed-nya yaitu 40 mm, dan lebar substratnya itu 1,6 mm. Nah, di sini merupakan hasil simulasi S11 antena bowtie menggunakan metode Usewatt. Di sini bisa kita lihat kita mendapatkan frekuensi low sebesar 3,0501 GHz dan kita mendapatkan frekuensi high yaitu sebesar 3,1762 GHz, dan di sini kita mendapatkan frekuensi center yaitu 3,108 GHz, dan di sini kita mendapatkan return loss-nya juga sebesar 27,613 dB.
Selanjutnya dari hasil simulasi tadi kita juga mendapatkan nilai gain dan juga directivity dari antena bowtie menggunakan metode Wislop. Nilai gain yang kita dapatkan yaitu 4,242 dBi dan juga directivity yang kita dapatkan yaitu 8,773 dBi. Lalu di sini ada hasil simulasi HPBWE dan juga HPBWH dari metode Wislop. Di sini kita dapatkan HPBWE sebesar 48,9 derajat dan juga HPBWH sebesar 67,5 derajat. Nah, dari hasil optimasi simulasi menggunakan metode Wislop, kita dapatkan hasil optimasi sebesar ini. Bisa kita lihat FL-nya yaitu 3050 MHz dan FH-nya yaitu 3176,2 MHz. Didapatkan bandwidth sebesar 126,1 MHz. Lalu gain dan directivity-nya juga tertera. Pola radiasinya juga unidireksional dan return loss sebesar 27,613. Oke, selanjutnya adalah desain simulasi antena bowtie dengan menggunakan metode parasitik. Nah, tampak depannya seperti ini dan tampak belakangnya seperti itu. Oke, next. Selanjutnya ini ada parameter dari antena bowtie menggunakan metode parasitik, bisa dilihat di layar. Oke, selanjutnya ini ada hasil simulasi S11 antena bowtie menggunakan metode parasitik. Didapatkan frekuensi low yaitu 3,0402 GHz dan frekuensi high yaitu 3,1407 GHz, sehingga bandwidth yang dihasilkan yaitu 100,4 MHz. Lalu di sini ada frekuensi senternya yaitu 3,088 GHz dan return loss-nya yaitu sebesar 27,31 dB. Nah, lalu di sini ada hasil simulasi gain dan directivity menggunakan metode parasitik. Hasil gain yang kita dapatkan yaitu ada 4,196 dBi dan hasil directivity-nya yaitu 8,698 dBi. Lalu di sini ada hasil simulasi HPBWE dan HPBWH menggunakan metode parasitik. Di sini kita dapatkan HPBWE-nya sebesar 49,4 derajat dan HPBWH-nya yaitu 147,9 derajat. Oke, selanjutnya ini adalah hasil optimasi dari simulasi antena bowtie menggunakan metode parasitik. Di sini bisa kita lihat nilai-nilai yang sudah didapatkan yaitu dengan bandwidth yang kita dapatkan yaitu 100,5 MHz dan gain-nya yaitu 4,196 dBi, directivity 8,698 dBi, pola radiasi unidireksional dan return loss-nya 27,31 dB. Oke, selanjutnya yaitu desain simulasi antena bowtie dengan menggunakan metode Wislop parasitik yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai desain simulasi antena bowtie dengan pencaturan microstrip line menggunakan metode Wislop parasitik. Di sini tampak desain tampak depannya. Di sini ada metode parasitiknya menggunakan segitiga. Kemudian ada Wislopnya di kanan kiri page. Kemudian di tampak belakangnya di sini ada pengurangan ground. Pengurangan ground ini memiliki alasan karena ada 3 faktor utama. Faktor utama yang pertama itu ada peningkatan induktansi. Peningkatan induktansi ini akan memperluas bandwidth dan akan menyeimbangkan impedansi input. Kemudian yang kedua ada faktor dari pengurangan kapasitansi. Pengurangan kapasitansi ini antara jalur microstrip dengan ground sehingga akan meningkatkan bandwidth dan juga meningkatkan impedansi input antenanya. Kemudian faktor yang ketiga itu adalah terhadap efisiensi radiasinya. Ketika daya yang diradiasikannya itu meningkat, maka efisiensi radiasinya juga akan meningkat pula. Next. Di sini ada desain antena realisasi menggunakan kedua metode Wislop dan juga parasitik. Di sini dapat dilihat sama seperti yang tadi desain di simulasi. Next.
Nah, di sini ada beberapa parameter tambahan. Yang di sini ada S yaitu jarak slotnya, kemudian ada WT sebagai lebar slot, kemudian LT tinggi slot, PT panjang slot, ST jarak parasitik, SP tinggi parasitik, dan WR lebar parasitik karena tadi ada pengurangan ground di bagian belakangnya. Next. Di sini ada hasil S parameter dari metode slot dan parasitik. Di sini simulasinya frekuensi low-nya itu di 2,3194 GHz, kemudian frekuensi high-nya itu di 3,23 GHz, kemudian bandwidth simulasinya itu didapatkan 912,6 MHz dengan return loss-nya 53,551 GB. Kemudian untuk yang realisasi return loss yang terbesar itu di 22,70 dB, kemudian return loss terbesarnya itu adalah 2,933 GHz. Nah, di sini terdapat kenaikan dari bandwidth. Hal ini tuh dapat dikarenakan karena beberapa kemungkinan. Bisa terjadi karena di desain realisasi antena itu terdapat korosi di bagian tembaganya sehingga menyebabkan terjadi kenaikan bandwidthnya, sehingga di sini return loss yang dapat diambil tuh yang dari frekuensi low dari sini sampai ke sini. Kemudian faktor kemungkinan lainnya tuh dikarenakan adanya interferensi ketika mengukur atau ketika pengukuran. Next. Nah, di sini ada hasil gabungan S parameter, dapat dilihat lebih jelasnya. Bagian yang berwarna merah ini merupakan hasil simulasi, kemudian yang bagian berwarna biru merupakan hasil realisasinya. Dan untuk bandwidth yang simulasi itu didapatkan 912,6 MHz dengan bandwidth realisasinya yaitu 386,9 MHz. Next. Di sini ada hasil simulasi dari gain dan juga directivity. Di sini gainnya didapatkan 3,187 dBi, kemudian directivity-nya 5,031 dBi. Next. Nah, pada pengukuran gain realisasi itu dilakukan dua tahap. Tahap yang pertama itu mengukur daya maksimum dari antena DUT-nya. Nah, di sini didapatkan return loss-nya itu minus 49,24 dBm. Jadi daya maksimumnya tuh di minus 49,24 dBm di frekuensi 2,9335 GHz. Kemudian pengukuran kedua itu yaitu antena referensi. Jadi mencari daya maksimum dari antena referensi, dan antena referensi yang digunakan adalah horn, yang dimana antena referensi horn ini memiliki gain yang sudah tetap atau yang sudah diketahui sebesar 12 dBi. Next. Nah, setelah mendapatkan daya maksimum dari antena DUT dan juga antena horn-nya, dilakukan perhitungan untuk mendapatkan gain dari antena DUT dengan rumus daya antena DUT dikurang dengan daya antena referensi yaitu horn ditambah dengan gain antena referensi yang sudah diketahui yaitu 12 dBi, sehingga didapatkan hasil gain antena DUT-nya 4,9 dBi. Next. Di sini ada hasil simulasi HPBWE dan juga HPBWH dari metode slot dan parasitik. Dapat dilihat HPBWE-nya itu adalah 100,4 derajat dan juga HPBWH-nya itu di 259,9 derajat. Nah, ini merupakan perbandingan antara hasil simulasi dan juga hasil realisasi dari gabungan slot dan parasitik. Di sini frekuensi low itu di 2319,4 MHz untuk simulasi dan realisasi 2718,9 MHz. Frekuensi high-nya juga dapat dilihat. Bandwidth frekuensinya ini masih termasuk ke dalam range spesifikasi yang diinginkan ketika merancang antena bowtie dengan pencatuan microstrip line menggunakan slot parasitik. Kemudian untuk bandwidthnya, simulasi mendapatkan hasil 912,6 MHz, yaitu melebihi dari spesifikasi yang diinginkan. Yang dimana spesifikasi yang diinginkan adalah lebih dari sama dengan 550 MHz. Kemudian untuk yang realisasi itu tidak mencapai spesifikasi yang diinginkan,
Seperti yang telah dijelaskan tadi, karena ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan bandwidth hasil realisasinya itu tidak memenuhi spesifikasi yang diinginkan, yaitu yang akibat adanya interferensi ketika pengukuran dan juga adanya faktor korosi di tembaga patch-nya. Kemudian untuk yang simulasi itu gainnya didapatkan 3,187 dBi, sedangkan realisasi itu lebih tinggi, yaitu 4,9 dBi. Namun return loss dari realisasi itu lebih kecil daripada simulasi, yang dimana return loss di simulasi itu 53,551 dB dan realisasinya 22,7 dB. Next. Dari semua pencatuan dan metode yang telah dilakukan, didapatkan hasil dari pencatuan tersebut pada tabel berikut. Di sini dapat dilihat bahwa ketika melakukan pencatuan dengan microstrip line itu didapatkan bandwidthnya 101,4 MHz dengan gain 3,914 dBi dan directivity-nya 8,485 dBi. Nah, ini belum memenuhi bandwidth-nya, belum memenuhi spesifikasi. Kemudian untuk gain dan directivity-nya sudah memenuhi spesifikasi. Kemudian untuk rentang kerjanya itu bandwidth frekuensinya sudah termasuk ke dalam spesifikasi. Nah, namun di metode uSWOT ini bandwidth-nya itu lebih tinggi daripada yang microstrip line, dan juga untuk gain serta directivity-nya juga lebih tinggi. Kemudian di parasitik sama seperti uSWOT itu lebih tinggi dari microstrip line. Namun pada parasitik ini lebih rendah hasilnya untuk bandwidth, gain dan directivity-nya daripada metode uSWOT. Kemudian pada metode gabungan di simulasi itu didapatkan hasil yang lebih tinggi untuk bandwidth, akan tetapi untuk gain-nya itu lebih rendah daripada hasil yang microstrip line. Hal ini dikarenakan bandwidth yang lebar itu dikarenakan adanya pengurangan ground tadi. Kemudian di realisasi walaupun bandwidth-nya itu tidak memenuhi spesifikasi, akan tetapi gain-nya itu meningkat daripada yang simulasi. Yang asalnya di simulasi 3,187 dBi, di realisasi meningkat menjadi 4,9 dBi. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hawa. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada analisis berdasarkan hasil simulasi dan realisasi praktikum antena yang sudah kami lakukan. Antena menunjukkan karakteristik yang bervariasi dalam beberapa parameter utama. Dari segi frekuensi kerja, simulasi gabungan uSWOT dan parasitik menghasilkan frekuensi L, frekuensi height, dan frekuensi center yang mendekati spesifikasi, yaitu 2650 sampai 3200 MHz. Lalu realisasi gabungan ini mencatat FL sebesar 2718,9 MHz, lalu ada FH sebesar 3105,5 MHz, dan FC sebesar 2933,5 MHz yang berada dalam rentang frekuensi kerja. Bandwidth frekuensi simulasi gabungan uSWOT dan parasitik mencapai 912,6 MHz, melampaui spesifikasi yaitu 550 MHz. Namun, pada realisasi bandwidth itu menurun menjadi 3806,9 MHz yang masih berada di bawah spesifikasi. Lalu dalam hal gain, simulasi gabungan uSWOT dan parasitik mencapai 3,187 dBi, tetapi realisasinya meningkat dan cukup tinggi menjadi 4,9 dBi. Parameter directivity menunjukkan performa terbaik pada metode parasitik, yaitu sebesar 8,698 dBi. Tetapi gabungan uSWOT dan parasitik mengalami penurunan directivity pada simulasi menjadi 5,031 dBi. Semua metode menunjukkan pola radiasi unidireksional yang sesuai dengan aplikasi antena bow-tie yang fokusnya untuk radiasi ke satu arah. Lalu nilai return loss pada realisasi gabungan uSWOT dan parasitik menurun menjadi 22,7 dB dibandingkan hasil simulasi yang mana nilai return loss-nya yaitu 53,551 dB. Maka di sini masih perlu dioptimalkan untuk efisiensi pencatuan energi.
Lalu pada parameter HPBW, simulasi gabungan uslot dan parasitik menunjukkan penyebaran radiasi yang lebih luas dengan HPBW E-plane sebesar 100,4 derajat dan H-plane sebesar 259,9 derajat yang jauh lebih besar dibandingkan dengan metode lainnya. Next. Nah, secara keseluruhan, antena bautai dengan gabungan uslot dan parasitik memiliki keunggulan pada peningkatan bandwidth frekuensi dalam simulasi, meskipun performanya menurun pada realisasi. Realisasi antena menunjukkan hasil yang cukup baik pada rentang frekuensi yang diinginkan dan pola radiasi yang unidireksional. Tetapi masih memerlukan optimisasi pada gain, directivity, return loss, dan parameter lainnya untuk memenuhi aplikasi yang lebih menuntut. Antena ini cocok digunakan dalam sistem komunikasi yang membutuhkan rentang frekuensi luas dengan pola radiasi yang terarah. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan dari praktikum kami selama ini. Berdasarkan hasil analisis performa antena bautai dengan pencatuan microstrip line menggunakan metode uslot dan parasitik, dapat disimpulkan bahwa antena ini menunjukkan hasil yang baik dalam simulasi, terutama dalam hal frekuensi kerja dan juga bandwidth. Frekuensi rendah, tinggi, dan juga tengah dihasilkan dalam simulasi serta realisasi berada dalam rentang yang diinginkan dengan frekuensi tengah yang mendekati spesifikasi. Lalu bandwidth simulasi mencapai 912,6 MHz meskipun pada realisasi menurun menjadi 386,9 MHz. Lalu gain antena mengalami peningkatan pada realisasi menjadi 4,9 dBi. Dari tabel dapat diamati bahwa metode uslot pada parameter gain, directivity, dan juga bandwidth lebih besar dari hasil optimasi microstrip line. Lalu pengaruh metode parasitik pada parameter gain dan juga directivity lebih besar dari hasil optimasi microstrip line. Namun, untuk bandwidth nilainya lebih kecil dari hasil optimasi microstrip line. Lalu pengaruh metode gabungan uslot dan parasitik pada parameter gain, directivity, dan juga bandwidth lebih besar dari hasil optimasi microstrip line. Lalu semakin besar nilai directivity, maka kemampuan untuk mengarahkan radiasi sinyal ke arah tertentu akan semakin baik. Dan semakin besar gain, maka daya yang dipancarkan ke arah tertentu juga akan semakin besar. Next. Nah, di sini ada sumber referensi yang kami gunakan selama praktikum. Sekian yang dapat kelompok kami paparkan. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.